kelima akan mempresentasikan mengenai respirasi aerob. Pertama-tama mari perkenalkan dulu anggota kami. Saya Iksan Satria Ardiansyah. Saya Fuad Muhammad Asma. Baik, di sini kami akan menjelaskan mulai dari apa sih respirasi aerob itu. Respirasi aerob adalah proses pembentukan energi yang membutuhkan oksigen secara langsung pada tahapannya. Secara umum, respirasi aerob ini memiliki persamaan C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6H2 ditambah 6H2O ditambah 36 ATP. Kelihatan kan? Kelihatan? Persamaannya. Ini apa itu? Persamaan glukosa. Ini keluar ya, nanti neraka enggak ya? Ya. Ini bersamaan respirasi aerob. Gitu. Mas, tolong duduk ya, Mas. Pada tahapan respirasi aerob terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama ada tahapan glikolisis. Glikolisis terjadinya di sitoplasma. Yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif ini terdirinya di membran mitokondria, di matriks mitokondria. Nah, yang ketiga ada siklus Krebs. Siklus Krebs ini juga terjadi di matriks mitokondria. Dan yang terakhir ada transport elektron, terjadinya di kristal mitokondria. Baik, di sini saya menjelaskan tentang mitokondria. Jadi mitokondria adalah organel sel yang berada pada sitoplasma atau sitosol. Nah, si organel mitokondria ini memiliki membran ganda, yaitu membran dalam dan membran luar. Nah, bagian dalam si mitokondria ini kita sebut dengan matriks. Dia ini mengandung DNA ekstra kromosom, RNA, ribosom, dan juga enzim. Setelah itu, fungsi-fungsi dari mitokondria sendiri, dia itu sebagai tempat respirasi makhluk hidup, dia sebagai tempat metabolisme, dan juga sebagai penghasil energi. Tahapan glikolisis ini merupakan tahapan pertama dari siklus aerob yang terjadi di sitoplasma atau biasa disebut dengan sitosol. Pada reaksi glikolisis, senyawa glukosa akan diubah menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, penguraian glukosa pada reaksi glikolisis ini menghasilkan 2 molekul ATP, 2 molekul asam sulfat, dan 2 molekul RADH. Nah, glikolisis ini memiliki 10 urutan tahapan. Tahap pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat melalui bantuan enzim heksokinase. Enzim heksokinase akan mentransfer gugus-gugus fosfat dari ATP sehingga menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahap inilah ATP pertama kali digunakan dan dipecah menjadi ADP karena dibutuhkannya sumber energi. Tahapan kedua yaitu glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfolipoisomerase. Tahapan ketiga, fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat dengan bantuan fosfofruktokinase. Enzim fosfofruktokinase ini akan mentransfer gugus fosfat menjadi ATP. Pada tahap kedua, ATP yang kedua kali digunakan. Tahapan keempat yaitu fruktosa 1,6 difosfat akan dipecah menjadi fosfodiesterase. Pada tahap ini yang dinamakan adalah hidrolase. Yang kelima yaitu dipecah melalui bantuan isomerase. Gak denger Bin, sumpah. Gak denger Bin? Iya, pakai mic aja. Ya udah dari Bin aja, dari Pelan-pelan bisa nggak Bin? pelan-pelan. Kita nggak dapat apa-apa. Ya udah itu aja deh. Ada lagi yang nggak paham ditanyakan.
nggak denger. Pelan-pelan. Nah, sekarang kita bakal bahas fase glikolisis selanjutnya atau tahap glikolisis yang ke-6. Di sini gliseraldehid 3 fosfat dari tahapan yang kelima atau tahapan yang sebelumnya itu akan menghasilkan 2 molekul gliseraldehid 3 fosfat. Nah, si gliseraldehid 3 fosfat ini dibantu dengan enzim triose fosfat dehidrogenase akan menghasilkan 2 reaksi. Jadi reaksi yang pertama itu ada reaksi oksidasi dari si gliseraldehid 3 fosfat. Ini si enzim triose fosfatnya ini mengambil 1 buah elektron yaitu hidrogen dan mentransfernya ke NAD, maka menghasilkan NADH. Nah, karena kita memiliki 2 molekul gliseraldehid 3 fosfat, maka kita akan menghasilkan 2 NADH. Selanjutnya ada reaksi yang kedua di sini. Reaksi yang kedua itu adalah reaksi Pan. Ada reaksi Rilasi. fosforiseral. Jadi 2 fosfat akan terikat kepada substrat dan akan membantu pembentukan si 1,3 bifosfogliserat ini. Jadi 2 fosfat ini berasal dari fosfat yang tersedia di sitoplasma tempat terjadinya glikolisis. Maka dia akan menghasilkan 1,3 bifosfogliserat. Selanjutnya 1,3 bifosfogliserat ini akan diubah menjadi 3 fosfogliserat pada tahap 7 dengan bantuan enzim fosfogliserokinase. Jadi enzim fosfogliserokinase ini akan mengambil 1 fosfat, melepas 1 fosfat dari 1,3 bifosfogliserat, dan 1 fosfatnya ini akan direaksikan dengan ADP, maka dia akan menghasilkan ATP. Nah, karena kita mempunyai 2 molekul 1,3 bifosfogliserat, maka kita akan menghasilkan 2 ATP pada tahap 7. Selanjutnya 1,3 bifosfogliserat akan kita ubah menjadi 3 fosfogliserat dengan menggunakan enzim fosfogliseromutase. Nah, pada fosfogliseromutase ini tahap ke-8, dia ini adalah tahap isomerase. Jadi dia melepas fosfat dari karbon ketiga dan dia pindahkan atau direlokasikan ke atom kedua. Jadinya menghasilkan 2 fosfogliserat. Selanjutnya pada tahap ke-9, yaitu dari 2 fosfogliserat kita ubah ke fosfoenol pirufat. Nah, reaksi ini dibantu oleh enzim enolase. Di tahap yang ke-9 ini ada yang namanya proses dehidrasi, yaitu pelepasan air. Pelepasan airnya itu dari mana? Nah, enzim enolase ini membantu kita buat melepas 1 atom hidrogen dari karbon nomor 1 dan melepas atom hidroksida dari atom nomor 3. Nah, atom hidrogen dan hidroksida ini akan berikatan membentuk H2O. Itu untuk 1 molekul 2 fosfogliserat. Karena kita mempunyai 2 molekul 2 fosfogliserat, maka kita akan menghasilkan 2 buah H2O. Tahap yang terakhir yaitu dari fosfoenol pirufat kita akan ubah menjadi asam pirufat. Nah, pada tahap ini kita menggunakan enzim pirufat kinase. Enzim pirufat kinase ini akan melepas 1 fosfat dari fosfoenol pirufat, dan 1 fosfat ini akan berikatan dengan ADP sehingga menghasilkan ATP. Nah, fosfoenol pirufat ini tadi kan udah kehilangan fosfatnya nih karena dilepas sama si enzim pirufat kinase, maka strukturnya akan berubah menjadi asam pirufat. Jadi menghasilkan 2 asam pirufat. Dari tahap 6 sampai ke 10
dapat diketahui bahwa kita menghasilkan 4 buah ATP. Maka tahap 6 sampai ke 10 ini dapat kita sebut sebagai energy payoff fase. Nah, berdasarkan keseluruhan tahapan glikolisis, dapat disimpulkan bahwa glikolisis ini memiliki 2 fase, yaitu fase membutuhkan energi atau energy investment fase, dan juga tahap yang kedua fase menghasilkan energi atau energy payoff fase. Nah, energy investment fase ini membutuhkan atau menggunakan 2 energi, tapi 2 energi ini akan dilunasi dengan bunga pada tahap energy payoff fase. Karena pada energy payoff fase ini, pada tahap ini kita akan menghasilkan 4 buah ATP, di sini 1, 2, 3, 4, dan akan menghasilkan 2 buah NADH dan menghasilkan 2 buah asam pirufat. Nah, jadi hasil bersihnya dari yang dihasilkan dari 1 buah molekul glukosa dapat ditulis sebagai Salah. Nah, ini adalah reaksi kesimpulan reaksi dari tahap glikolisis. Jadi glukosa, terus ini tahap energy investment fase menghasilkan ini pada payoff energy fase. Nah, ATP atau adenosine trifosfat ini merupakan sumber energi yang nantinya akan ditransfer menuju ke mitokondria. Dan 2 NADH ini akan kita transfer ke reaksi transfer elektron, akan digunakan di reaksi transfer elektron. Sedangkan si 2 asam pirufat ini akan kita gunakan pada reaksi dekarboksilasi oksidatif. Nah, kira-kira itu tuh tahap pertama dari respirasi aerob. Kira-kira ada yang masih belum paham kan? Nah, pokoknya intinya nih, nanti aja ya, nanti ada sesi tanya jawab. Intinya di glikolisis ini, kita mengubah dari glukosa menjadi 2 asam pirufat. Awalnya kan glukosa tuh, jadi 2 asam pirufat ini sama ini. Nah, tahap-tahapnya seperti ini. Mungkin nanti misalnya ada yang ingin ditanyakan di sesi pertanyaan aja biar menghemat waktu ya. Lanjut ke tahap selanjutnya, kita ada bergabung. Selanjutnya ada tahap dekarboksilasi oksidatif. Ini adalah tahap kedua dari proses respirasi aerob. Di tahap dekarboksilasi, kan di glikolisis itu kita udah tahu kalau misalkan dia akan mengubah satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Nah, di dekarboksilasi oksidatif ini kita akan mengubah asam pirufat tersebut menjadi asetil CoA. Nah, sebelum kita masuk ke tahapannya, kita harus tahu dulu susunan dari asam pirufat itu sendiri. Nah, bentuknya itu seperti ini. Ketika asam pirufat ingin diubah menjadi asetil CoA, dia akan melepaskan gugus karboksil yang dinamakan CO2. Nah, gugus karboksilnya itu yang ini. Dia akan menghasilkan CO2 ketika dilepas. Nah, setelah itu, ketika ada pelepasan ikatan, sisa molekul asam pirufat akan melakukan oksidasi. Dan NAD+ ini akan menerima elektron dan hidrogen. Nah, nantinya NAD+ ini akan mereduksinya menjadi NADH. Lalu untuk pembentukan asam pirufat menjadi asetil CoA dibutuhkan penambahan molekul CoA. Nah, jadi ketika CoA berikatan dengan asetil, ini akan dinamakan asetil CoA. CoA itu sendiri mengandung sulfur yang berasal dari vitamin B. Jadi kalau misalkan ditulis seperti ini, gambarnya jadi kayak gini.
S di sini adalah suku. Ada. S di sini adalah sulfur dan ini adalah hasil dari sulfur tersebut yaitu COA. Nah, hasil akhir dari dekarboksilasi oksidatif itu adalah 2 NADH, 2 asetil dan 2 CO2. Nah, kenapa? Karena kan pas peristiwa glikolisis itu ada 2 asam pirufat. Nah, berarti otomatis terjadi 2 kali proses dekarboksilasi oksidatif ini. Jadi hasilnya 2 NADH, 2 asetil CoA dan 2 CO2. Udah. Iksan, jangan berisik, gak dengar. Bentar nih. Siklus Krebs nih masuk lebih tolol lagi deh. Jadi intinya di glikolisis ini kan tadi kan mengubah glukosa menjadi 2 asam pirufat. Prosesnya seperti ini. Nah, terus dia juga menghasilkan yang menghasilkan ini. Nah, asam piruvatnya ini dibikin lagi di sini. Prosesnya yang bisa jelasin lagi. Asam pirufat ini kan glukosa Dari ini hasil di tahap glikolisis ini mengubah glukosa menjadi 2 asam pirufat ya. Sama menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. 2 ATP dan 2 NADH-nya nanti diproses di sini, ditransport elektron. Nah, 2 asam piruvatnya diproses di sini, dekarboksilasi oksidatif. Nah, tahu. Oke, ya gitu intinya. Prosesnya yang tadi bisa dijelaskan. Next. Cek. Jadi lanjut kita ke tahap 3 yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs ini merupakan tahap lanjutan dari dekarboksilasi oksidatif. Di dekarboksilasi oksidatif ini kan kita kan mendapatkan asetil CoA. Jadi ini lanjutannya nih. Nah, asetil CoA yang didapatkan tadi dari hasil dekarboksilasi oksidatif itu nanti bakal terkonsentrasi sama ini nih, oksaloasetat. Jadi dia itu kayak ibarat kayak nyatu gitu. Dua ini ya. Asetil CoA itu kan strukturnya itu ada 2 karbon sama enzim CoA, koenzim A. Nah, oksaloasetat itu ada 4 karbon. Jadi nanti mereka menyatu nih, dibantu dengan enzim sitrat sintase menjadi sitrat. Jadi hasil yang tadi dekarboksilasi oksidatif itu nanti bakal terkonsentrasi, itu nama itulah. Intinya menyatu gitu, dibantu sama ini nih sitrat sintase jadi sitrat yang strukturnya ada 6 karbon, 2 dari sini, 4 dari sini. Nah, sitrat ini di dalam proses penggabungan itu nanti enzim CoA-nya itu dilepas, jadi nggak gabung lagi ke sini. Gitu. Nah, pas sudah menjadi sitrat, nanti dia itu akan mengalami isomerase. Isomerase itu perubahan senyawa, tapi gugusnya itu tidak berubah. Makanya ini senyawa beda nih dari sitrat ke isositrat, tapi ininya tetap sama-sama 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Sama. Nah, jadi itu yang namanya isomerase. Nah, pas proses ini tuh nanti ada keluarnya air atau dehidrasi, tapi dia juga ada masuknya air atau hidrasi, jadi netral gitu. Jadi ada keluar ada masuk. Nah, pas udah jadi isositrat ini kan karbonnya masih 6 nih. Nanti habis dari sini lanjut ke tahap selanjutnya. Udah ini lagi latihan, Bu. Udah lanjut. Lanjut ke tahap selanjutnya itu pakai
ke tahap dari soksitrat ini, nanti dia akan berubah menjadi alfa ketoaglutarat. Itu namanya ribet, udah hafalin aja alfa yang depannya alfa ini nih. Nah ini tuh strukturnya, ini kan 5, ini 6, berarti dia mengalami pemutusan struktur. Nah kan ini kan karbonnya berkurang 1 ya. Kalau karbon berkurang 1, otomatis karbonnya bebas dong. Nanti karbon ini akan terikat dengan oksigen, makanya menjadi CO2, akan 2 oksigen jadi gini nih. Ini karbon-karbon yang bebas ini nih. Nah karbon yang bebas, terus nanti juga ada elektron yang bebas. Elektronnya itu H+. Karena elektronnya bebas, nanti dia akan gabung dengan NAD menjadi NADH. Itu lanjut. Ini siklus Krebs. Iya. Siklus Krebs. Nah, habis itu asam alfa ketoaglutarat yang udah terbentuk itu diubah menjadi suksinil CoA dengan bantuan enzim alfa ketoaglutarat dehidrogenase dan proses oksidasi yaitu pembentukan NADH disertai dengan pelepasan karbon dioksida atau dekarboksilasi. Kemudian 4 atom C suksinil CoA itu diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dengan bantuan enzim tetapi juga dengan GDP guanosin difosfat bersama fosfat menjadi guanosin trifosfat atau GTP. Kemudian GTP inilah yang akan diubah menjadi ATP. Selanjutnya suksinat 4 atom C itu akan diubah dioksidasi menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase disertai dengan pembentukan FADH. Nah, kemudian asam fumarat 4 atom C itu akan diberi tambahan hidrogen atau terjadi hidrasi dengan penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan produk berupa malat. Kemudian malat 4 atom C ini akan dioksidasi menjadi oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase dan disertai dengan pembentukan NADH. Kemudian oksaloasetat ini 4 atom C akan ditangkap oleh asetil-CoA. Kemudian siklus Krebs terjadi dari awal itu. Kenapa ini disebut siklus? Karena terjadi secara berulang kali. Nah, siklus Krebs ini terjadi 2 kali putaran untuk 1 molekul glukosa. Makanya menghasilkan Makanya menghasilkan jadi reaksinya itu 2 asetil-CoA. Itu reaksinya. Jadi reaksinya itu 2 asetil-CoA plus 2 asam oksaloasetat menghasilkan 6 NADH plus 2 FADH2 plus 2 ATP plus 4 karbon dioksida plus 2 asam pirufat. Karena ini terjadi 2 putaran, jadi semua ini dikali 2. Iya. 2 kali. Kan asamnya ada. Kan NADH-nya ada 1, 2, 3. Terus dikali 2 jadi 6. Terus FADH-nya ada 1 dikali 2 jadi 2. ATP-nya ada 1 dikali 2 jadi 2. Karbon dioksidanya ada 2 dikali 2 jadi 4 sama 2 asam pirufat. Ya. Ya. Jadi dikali 2 karena 2 kali siklus. asetil-CoA-nya kan ada 2 kali siklus. Nah, iya. Agak tahap terakhir di sini ada transport elektron.
Transport elektron ini tahapan terakhir dari respirasi aerob dari tahapan-tahapan sebelumnya. Tahapan transportasi elektron itu reaksi NADH dan FADH2 dari tahap-tahap sebelumnya yang sudah dihasilkan. Lihat, jadi dalaman dari ini transportasi elektron terjadi di kristal, di lipatan-lipatan mitokondria. Bisa. Lihat ini lipatan-lipatannya. Ada Bagaimana sih? Itu mana mana? lipatan mitokondria. Yakin? Ini seperti itu. Itu mukanya kristal. Iya. Oke. Terus mukanya membran. Ya. Itu kamu mukanya gambar membran. Enggak, ini bisa. Suara membran, mitokondria bagian dalam, matriks mitokondria. Itu kelas politik kan? Oh, iya. Kelas Ini politik. kan bagian dalam. Ini matriksnya, ini ruang. Jadi dia ini enggak. Bener membran kan? Iya bersih. Jadi bukan di bisa Membran. di Kristal. Jadi Iya, lipatan kristal. ini itu kan berhubungan dengan membran. Jadi ketika yang lipat itu ini kan ini lipatan ini ya. Ini kan membran dalam, jadi kan nempel gini. Jadi dia bersinggungan dengan membran. Oh iya. Ini ada protein kompleks 1, 2, ya, dan 4. Ini yang dari kiri nih, protein kompleks yang 1, 3, dan 4 ini adalah pompa proton. Sini. Ini masuk nah. Wah, sabar. Nah, kan tadi pompa proton yang 3 dan 4. Di protein kompleks pertama, protein kompleks yang pertama NADH diubah menjadi NAD plus dan mengeluarkan elektron-elektron. Elektron ini mengalir di protein kompleks 1. Ini ada elektron carriers Q dan C. Q itu ubiquinone, C-nya itu cytochrome C. Ubiquinon. Oh, ubiquinone. Oh iya, ubiquinone. Salah baca. Q ubiquinone. Nah, NADH melewati protein kompleks pertama, yaitu elektron carriers ubiquinone. Protein kompleks yang ketiga, yaitu ke cytochrome C, dan berakhir di protein kompleks keempat. Di protein kompleks yang kan NADH, elektron NADH melewati protein kompleks pertama, ketiga, dan keempat. Nah, di sini tuh dia elektron bisa mengeluarkan H+ dari elektron ini karena dia pompa proton. Kayak ini H-nya keluar, H+-nya keluar ke ruang antar membran. H++ yang keluar di sini kembali ke dalam matriks mitokondria melewati ATP sintase. Nah, dari elektron yang masuk dari protein kompleks yang pertama. Yakin. Ya. Hapusnya dari mana? NADH NADH. lewati protein kompleks yang NADH lebih. Bukan. Yakin. NADH. Ya, NADH berbagi NAD plus. NAD plus hanya masuk sini. Ikatannya lomba. Iya, ikatannya lomba. Jadi NAD dan NAD. H Tidak plus. Ya. H plus sama elektron masuk ke Dua. Pompa proton ya. H++ yang keluar masuk ke ATP sintase. Dan setelah masuk tuh dia memicu ADP plus P berubah menjadi ATP. Nah, sini kan berarti H+ itu menghasilkan 1 ATP. Dan tadi kan NADH tuh mengeluarkan 3, 1 dari protein kompleks 1, 3, dan 4. Ya H+, 1, 2, 3. Berarti NADH menghasilkan ATP sebesar 3 ATP, 1 NADH. Dan yang kedua ada FADH2 berubah menjadi FAD di protein kompleks yang kedua. Elektron-elektron itu yang keluar dan H+-nya itu keluar melewati protein kompleks kedua, ubiquinone, dan protein kompleks ketiga, cytochrome C, dan juga yang terakhir
ada protein kompleks keempat. Nah, sama seperti yang tadi, H plusnya masuk ke ATP sintase dan menghasilkan ATP. Tapi di sini ada perbedaan. H2 itu hanya melewati dua protein kompleks yang jadi pompa proton. Jadinya hanya 2 H plus yang keluar. Berarti FADH2 itu menghasilkan 2 ATP dari 2 H plus. 1 FADH2 menghasilkan 2 ATP. Yang tadi teman-teman saya sudah bilang banyak sudah masuk di proses hidrolisis itu menghasilkan 2 NADH. Di dekarboxilasi oksidatif itu menghasilkan 2 juga NADH, dan juga di siklus Krebs menghasilkan 6 NADH. Nah, berarti ada 10 NADH yang terjadi di Di situ di bawah. dari sini masih kayak tanda panah sama. Dua doang, Sal. Kelihatan nggak? Tadi glikolisis menghasilkan 2 NADH. Dekarboxilasi menghasilkan 2 NADH. Dan siklus Krebs menghasilkan 6 NADH. Tadi yang saya sebutkan ada NADH itu menghasilkan 3 ATP, 1 NADH. Nah, berarti ini 10 dikali 30 berarti ini 3. Dikali 3 jadi 30. Dari mana? Jadi dari sini. Ini NADH, setiap 1 NADH Dia punya masukkan 3 3 H plus. 3 ATP, H plus, 1 H plus itu sama dengan 1 ATP. Kenapa dia harus menghasilkan 3 ATP? Itu 1 ATP. 1 atau 3? Ini H plus ini H plus. Ya. 1 H plus 1 ATP. H plus itu 1 ATP. NADH kan melewati 3 pompa proton. Ya, 1 NADH H plus 3 ATP. Next. Biasa. 30. Dan juga yang kedua kan ada FADH. ADH itu dihasilkan di siklus Krebs. Ini FADH kan tadi disebutkan oleh sahabat saya. Dua FADH yang dihasilkan oleh siklus Krebs. Dan juga berarti setiap ADH hanya menghasilkan 2 H plus, berarti 1 FADH menghasilkan 2 ATP. Berarti dia dikali 2. 1 F. Ini 4. Dan dia 4. Tulis. 34. Oh. 30 tambah 4. NADH ya. 30 tambah 4. Ya. Ada yang terakhir itu kan tadi kan ada elektron juga. Nah, elektron yang keluar itu tidak keluar dari sisi dia tuh itu ditangkap oleh oksigen, yaitu makanya oksigen disebut sebagai akseptor elektron terakhir di dalam transport elektron. Nah, oksigen yang menangkap elektron
memicu dari sana gitu. gabungan antara H plus dan OH2 menghasilkan H2 H2O, yaitu uap air. Nah, berarti saya kira itu hasil akhir dari transport Jadi elektron kan itu ada dua, kayaknya dikali dua deh. Satu FADH itu dua apa? Jadi hasil akhirnya, guys. FAD-nya itu kan dua. belum. Oh, jadi Ini hasil akhirnya ada 4 ATP. ATP dan H2O. 2 kali 2. 2 kali 2. Adonya dari mana? H2O itu dari elektron yang ditangkap oleh oksigen. Yang oksigen sebagai akseptor elektron akhir. Nih, ya. H-nya dari mana? H-nya dari H plus. Jadi H plusnya dari mana? Plus Dari atas mana? yang dibuka. Jadi itu sebenarnya pemecahan struktur. dari itu kan artinya H-nya dikeluarin. Enggak, jadi enggak semua haknya dikeluarin. Ya. Kok bisa? Jadi ada haknya ditransfer dari protein kompleks 1 terus ditransfer lagi ke ubiquinion. Ubiquinon. Kuinon. Ke protein kompleks 2 ke protein kompleks 3. Ini yang Itu berarti H-nya dikeluarin kan? ya, 34 ada. Lalu dari mana sekarang? Tiga-tiga H-nya ada. Iya, masuk dalam lagi. Mana? H yang ke ini ruang antar membran. Itu H yang kamu tulis Itu di bawah. yang H2O itu loh. Yang ini. Ya. Jadi kan ada yang langsung ke sini, Ya. ada yang ditransfer. Ya, berarti Yang ditransfer itu kan nanti keluar. benar juga. Enggak ditangkap sama oksigen. No, enggak. Itu bukan. Jadi tadi gimana Nisa? Jadi keluar terus yang di ditangkap sama oksigen itu H yang dari mana? Itu guys. H yang keluar itu apa tetap ada di luar? Ada. Yang atas yang H. Itu ada Oh, ini. yang mana? Oh, ini nanti bakal kembali lagi ke matriks. Balik lagi ke matriks. Iya. Lewat apa? Lewat ATP sintase. Jadi dia masuk. Ya. Nah, H yang masuk itulah yang bereaksi dengan oksigen. Ya. Oh, Tidak tapi dia panik-panik. Jadi di transfer elektron ini kita mendapatkan 34 ATP dan H2O. Dan di glikolisis kita juga mendapatkan 2 ATP, maka di persamaan sini kita mendapatkan 36 ATP. Macam itu. Nah, lanjut. Sekarang kita buka sesi tanya deh, Bu. Oke. Apa? Biar bisa dapat ini. Kita buka 2 orang penanya. Tar dulu tangannya. Mitokondria udah. Oh enggak jadi. Bilang sih, kalau gue bilang siap, ya. Siap. Gue parah banget. Siapa? Gue nggak ditunjuk, gue hapus. Iksan mah. Gue duluan. Sudah, karena kan gue ngomong yang lihat mereka nggak apa berarti lah mereka kompak Salwa berarti Salwa. Silakan Salwa. Ih, satunya gue gak. Apa yang terjadi jika tidak ada enzim pada siklus Krebs? kalau nggak ada enzim di siklus Krebs apa yang terjadi? Mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Tampung. Wih, catat. Cepat. Catat. Sebentar, catat dulu guys. Nanti perhatikan lagi ya teman-teman. Angkat tangan duluan. Ketika bau. Udah nggak jadi, udah. Gue hapus videonya, biarin. Gue mau gue hapus. Siap? Sabar. Sebentar belum dicatat. Apa yang terjadi jika tidak ada Enzim di siklus Enzim. Krebs. dan siklus Krebs? Kenapa yuk? Kenapa? Info ya. Siapa yang terjadi?
Perhatikan kalian semua perhatikan. Kalian semua perhatikan oke? Siap. Lanjut dulu. Terus siap tadi, Cak? Satu. Siap. Siap. Males sama Raya nggak jadi. Raya. Ya udah Raya, ya udah Raya udah fix. Silakan kepada Raya. Apa? Yang ganjal tuh kayaknya kayak kan kalau misalkan di situ kan saya melihat tuh kan ATP tuh di grup kolesis kayak ATP itu kan sebagai sumber energi. Sumber energinya kan bukan di ADP. ADP itu berperan sebagai apa sih? Balik ke Oh, peran peran ADP berarti ya? Sudah dicatat semuanya? Udah dua doang. Maaf saya.